seringkali jalan-jalan-Mu jauh dari pemahaman kami. Seringkali waktu di mana Engkau bekerja, kami tidak mengerti. Tapi biarlah semuanya itu ya Tuhan, membuat kami semakin mengagumi Engkau, membuat penyembahan kami semakin dalam akan Engkau. Engkau terlalu dahsyat, Engkau terlalu ajaib buat kami. Terima kasih untuk hidup yang Kau percayakan, dan bagian dari hidup kami adalah berkarya di Telkom. Kami tahu ada jalan-jalan Tuhan dinyatakan dengan ajaib dalam setiap karir kami di Telkom Group ini Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini Tuhan kami boleh melihat tuntunan demi tuntunan, pembelaan Tuhan, perlindungan Tuhan terjadi Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini saatnya Kau berfirman buat kami. Kami dengan lapar dan haus, kami nantikan firman-Mu. Kami tahu nama kami tercatat di dalam buku kehidupan, dan tanda bahwa itu terjadi, hati kami semua di ruangan ini memuliakan firman itu, memuliakan Sang Firman yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan Roh Kudus. Merapi semua kami. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan apa yang hendak Roh Kudus katakan di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman, katakan amin. Terima kasih. Kita berikan dulu kemuliaan buat Tuhan. Shalom, saudara-saudaraku di Telkom Group. Sungguh satu kebanggaan dan satu kerinduan ya, saya boleh ada di tempat ini. Nah, beberapa bulan yang lalu saya juga bagian dari Telkom Group ya, jadi ini bukan hanya kehormatan, juga kerinduan gitu. Nah, tema yang dipercayakan siang hari ini adalah damai sejahtera seperti sungai ya. Saya ajak kita sama-sama memperkatakan firman Tuhan dari Yesaya 48 ayat yang ke-18. Nah, kata-kata engkau dan mu kita ganti jadi saya. Siap ya? Ada kata engkau atau imbuhan akhiran mu kita ganti jadi saya. Kita baca sama-sama firman Tuhan ini. 2, 3. Sekiranya saya memperhatikan perintah, maka damai sejahtera saya akan seperti sungai yang tidak berhenti, dan kebahagiaan saya akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Wow, luar biasa dahsyat. Saudara, sebelum kita membahas firman Tuhan ini, waktu saya persiapkan tema ini, saudara, tema ini bukan saya yang pilih. Tema ini sudah ditentukan ya oleh, dalam hal ini, Pak Saul yang mempersiapkan. Kalau saudara lihat tema ini mungkin seolah-olah kayak dibikin untuk meresponi apa yang terjadi beberapa hari yang lalu ya. Faktanya adalah tema ini sudah dipersiapkan dari bulan Desember ya Pak Saul ya. Jadi waktu saya siapkan ini, wow, Tuhan kok kayaknya tahu banget gitu ya, bahwa di minggu pertama bulan Maret kita akan menghadapi sesuatu yang sangat membutuhkan damai sejahtera Tuhan. Betapa ajaibnya Tuhan, saudara. Saudara bangga punya Allah yang ajaib seperti itu, amin. Puji Tuhan. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ayat ini berbicara tentang damai sejahtera. Tahukah saudara bahwa ada beberapa pilihan di mana orang bisa memilih dari manakah damai sejahtera itu akan datang. Yohanes 14 ayat 27. Pada waktu murid-murid Yesus ada di dalam kondisi kebimbangan, ada di dalam kondisi ketakutan, karena pada waktu itu mereka sudah tahu Yesus akan pergi meninggalkan mereka. Nah, dan murid-murid tahu betul bahwa mereka, di depan mereka akan ada persekusi. Itu sudah lihat. Dan ini firman yang diberikan oleh Yesus sendiri kepada murid-muridnya. Saya percaya murid-murid Yesus di tempat ini juga akan diberkati sama seperti murid Yesus 2000 tahun yang lalu ya. Tuhan Yesus berkata begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku berikan kepadamu, dan apa yang Ku berikan tidak seperti
yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ada pilihan, seolah-olah ada pilihan. Dari manakah damai sejahtera itu, ya, quote unquote, berasal? Tuhan tadi bilang tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Berarti ada satu sumber yang seolah-olah adalah memberikan damai sejahtera, dan sumber itu adalah dunia. Tapi sesungguhnya itu adalah semu, damai sejahtera yang semu. Kalau saudara datang ke sebuah toko buku, ya misalkan Barnes & Noble atau apa gitu ya, yang ada cukup banyak bagian demi bagian. Salah satu tempat yang banyak bukunya, saudara, adalah self-help, gitu ya. Ada buku self-help, jadi buku yang mungkin membagikan, menceritakan bagaimana supaya kita punya hidup yang baik, gitu ya, kita bebas dari kekhawatiran dan sebagainya. Saya percaya dunia menawarkan versinya tentang damai sejahtera, tapi itu adalah semu. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus memastikan bahwa sumber damai sejahtera itu adalah dari Tuhan saja. Sesungguhnya damai sejahtera itu dari Tuhan. Kalau ada yang dari dunia itu versi KW yang kesekian, gitu kira-kira ya. Semu gitu ya, bukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Dan setiap kali kita beribadah, seringkali Bapak Pendeta memberikan doa berkat, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bilangan 26 ayat 26 adalah janji Tuhan kepada orang-orang Israel, jadi umat yang dahulu gitu ya. Tapi Yohanes 14 ayat 27 adalah janji Tuhan kepada murid-murid Yesus. Di dalam rentang sejarah dari umat Allah yang mula-mula Israel sampai umat Allah yang di dalam Yesus, semuanya Tuhan janjikan damai sejahtera. Jadi kita mau pastikan, saudara, bahwa damai sejahtera kita itu datangnya dari Tuhan. Nah, bagaimana lakukan itu? Yang pertama, kita harus mengerti dulu apa itu damai sejahtera tentunya. Seringkali damai sejahtera kita pahami sebagai peace, ya, Nobel Prize for Peace, gitu kan, kira-kira ya, hadiah Nobel itu perdamaian. Artinya orang-orang yang mengusahakan terjadinya perdamaian, ada konflik selesai dan sebagainya gitu. Dan dalam arti sempit, kira-kira seperti itulah damai sejahtera dipahami, ya. Jadi nggak ada pertengkaran, baik pertengkaran dengan sesama manusia atau pertengkaran dengan Tuhan. Nah, seringkali karena pemahamannya sesempit itu membuat kita gagal memahami apa makna shalom, damai sejahtera yang sejati. Oh, kalau damai sejahtera itu kayaknya nggak ada pertengkaran ya, berarti saya dengan Tuhan damai-damai. Ya, Tuhan ngomong A, kita lakukan A. Tuhan ngomong B, kita sepakat dengan B. Tuhan arahkan C, ya Tuhan saya C. Padahal dalam praktek kehidupan kita harus jujur. Seringkali ketika Tuhan bilang A, oke deh A, aku masih bisa ngerti yang A. Tapi begitu bilang C, gitu bilang Z, Tuhan bilang C, Tuhan bilang Z, kita berontak. Kita nggak bisa terima karena kita nggak bisa memahami apa yang Tuhan mau. Dan kemudian kita menolak apa yang Tuhan kehendaki. Karena kita bilang begini, kayaknya saya nggak damai sejahtera kalau mau lakukan C atau Z, gitu. Nah, jadi saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ya, firman Tuhan menceritakan yang namanya damai sejahtera itu lebih dari sekedar tidak adanya perselisihan, tidak adanya pertengkaran, tidak adanya pertempuran. Damai sejahtera itu pada dasarnya adalah keutuhan, whole, utuh, tidak ada yang tercerabik, tidak ada yang kekurangan satu apapun. Ada harmoni, ada kesatuan, ada kegenapan. Itulah makna dasar dari damai sejahtera. Dan itu yang namanya keutuhan, yang namanya harmoni, yang namanya kegenapan dipahami di dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Tadi kita udah bilang bahwa damai sejahtera datang dari Tuhan.
Dan memang itulah pengertian damai sejahtera. Hanya bisa dipahami menurut Alkitab dalam konteks hubungan kita yang benar dengan Tuhan, dan sebagai akibatnya hidup kita diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bicara berkat, bukan hanya berkat materi, tapi seluruh berkat yang baik yang datang dari Tuhan. Saudara, keseluruhan ini adalah arti dari shalom. Ya, jadi sangat luas artinya. Engkau sehat-sehat saja, yaitu shalom. Gitu ya. Hatimu tidak ada ganjelan sama orang lain, kamu lepaskan pengampunan. Ya, itu juga shalom. Ya. Nah, keseluruhan arti inilah yang dikatakan sebagai damai sejahtera. Nah, jadi saudara terkasih di dalam Tuhan, karena damai sejahtera berasal dari Tuhan dan makna yang hakiki itu juga Tuhan yang berikan. Tidakkah saudara, kalau kita lihat tidakkah kita perlukan ini? Tidakkah kita perlukan ini? Seluruh masalah yang terjadi karena kejatuhan dalam dosa adalah kehilangan shalom. Sakit penyakit itu salah satu kehilangan shalom. Pembunuhan yang manusia yang pertama, kehilangan shalom. Kenapa ada korupsi dan sebagainya? Kenapa ada penipuan dan sebagainya? Kehilangan shalom. Ya. Tidakkah kita mengerti shalom seperti ini dan itu berasal dari Tuhan? Tidakkah hati kita rindu untuk menggapai shalom yang sejati ini? Ada amin, saudara? Dan Alkitab katakan yang namanya damai sejahtera bukan dipahami dalam arti orang Kristen itu pasif. Oh, Allah adalah Allah damai sejahtera. Bahkan Yesus punya julukan dia Raja Damai. Berarti dia sudah berikan itu kepada kita. Berarti kita tinggal menerima. Berarti kita pasif aja. Kalau kita tidak merasakan itu dalam kehidupan kita, kita tidak lihat manifestasi dalam hidup kita, kita bilang, well, ini berarti kirimannya belum nyampe gitu ya. Kita melihat damai sejahtera dalam konteks kekristenan yang pasif, padahal ternyata damai sejahtera Tuhan perintahkan untuk kita semua mengejarnya. Katakan sama-sama, mengejar damai sejahtera. Apa iya, Pak? Kalau begitu kita bergantung kepada kekuatan kita. Kalau damai sejahtera itu Tuhan, dari Tuhan yang berikan, kalau kita kejar berarti itu bergantung kepada kekuatan kita. Ya, saudara, kita harus memahami ini ya, yang namanya damai sejahtera di dalam satu pandangan yang seimbang. Apakah itu sudah diberikan atau belum? Jawabannya adalah yes, of course, sudah. Karena Yesus sudah datang ke dunia. Damai sejahtera itu sudah diberikan. Apakah itu sedang diberikan atau akan diberikan? Jawabannya iya juga. Gitu. Karena itu diperintahkan untuk pursue, untuk raih, untuk kejar. Gitu, saudara ya. Jadi ada keseimbangan sudah dan akan. Juga Tuhan dan manusia. Tuhan lakukan karyanya, manusia lakukan bagiannya. Ya, saya percaya kalau kita kehilangan keseimbangan ini, maka kita bilang udah, Tuhan berdaulat untuk memberikan damai sejahtera, saya tinggal terima aja and do nothing. Jadi kita tidak lakukan firman ini, gitu ya. Atau sebaliknya di ekstrim yang lain, wah udah ini manusia, upaya manusia ya, Tuhan mah pokoknya kita udah diciptakan dengan gambar dan rupa Tuhan, kita punya akal budi, udah kita upayakan sendiri. Karena itu yang tadi saya bilang, buku-buku self help laris keras dan sebagainya ya. Saudara, nah saudara terkasih di dalam Tuhan, jadi itu berasal dari Tuhan dan adalah perintah Tuhan untuk mengejar damai sejahtera itu. Sehingga bagaimana mendapatkan damai sejahtera? Saudara, kalau Tuhan perintahkan itu dan kalau itu berasal dari Tuhan, tidakkah berarti caranya juga adalah caranya Tuhan? Sepakat ya? Make sense? Itu dari Tuhan dan Tuhan perintahkan kejar itu, berarti caranya juga adalah cara Tuhan. Jadi mendapatkan damai sejahtera bukan dimulai dari prinsip-prinsip psikologi, bukan dimulai dari self help,
bukan dimulai dari tips-tips psikologi populer. Saya tidak menafikan yang namanya psikologi. Psikologi juga saya yakin Tuhan izinkan, ya, manusia kejar itu dan Tuhan memberikan pencerahan untuk itu. Nah, tapi kalau ngomong bagaimana mendapatkan damai sejahtera, saya percaya harus lewat caranya Tuhan. Dan menurut Yesaya 48 ayat 18 yang tadi kita baca, cara yang pertama adalah memperhatikan perintah Tuhan, memperhatikan firman Tuhan. Nah, ini sound simple, tapi kita mau mendaratkan ini dalam hidup kita, ya. Gimana kita memperhatikan firman Tuhan? Seringkali orang-orang Kristen memahami firman Tuhan, perintah Tuhan sebagai handbook. Bagaimana kita memperlakukan handbook sih? Kalau terjadi sesuatu, kita buka handbooknya, bab yang keberapa? Ya, gitu kira-kira. Wah, ini lagi terjadi virus corona. Kita buka handbook kita hari ini. Firman Tuhan mana kira-kira yang nyerempet corona gitu. Ya, saya bilang itu tidak salah. Daripada nggak buka handbook sama sekali. Amin. Ya, nggak salah. Tapi saya percaya bukan itu yang sesungguhnya Tuhan mau. Tuhan mau bukan hanya ketika kita perlu handbook, lalu kita buka firman Tuhan. Dan itu kita sebut, saya memperhatikan firman Tuhan. Saya percaya memperhatikan perintah Tuhan itu seperti Ip Man berlatih Wing Chun. Saya yakin kalau Iman ketemu musuh, dia tidak mikirin dulu, ini stand saya apa ya? Tangan saya yang begini atau tangan saya yang begini gitu. Itu keluar dengan refleks kan ya, begini. Nanti kalau dia mukul nih, pukulan begini gimana ya? Dianalisa dulu. Bukan enggak. Dia udah tahu pukulan dia begini, ini sikap tangan saya begini dan sebagainya gitu, Saudara. Semua itu keluar dengan refleks gitu, Saudara. Saya percaya memperhatikan perintah Tuhan itu ya seperti itu. Di dalam seluruh perjalanan hidup kita, Saudara, yang namanya rema itu muncul. Menguatkan kita, menegur kita, menolong kita. Karena pertama-tama firman tertulisnya, logosnya kita masukkan ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita setiap hari. Sehingga seperti baju yang dicelupkan kepada sat warna, begitu pikiran dan hati kita dicelupkan ke dalam, saya sebut larutan firman Tuhan setiap hari, maka pikiran dan hati itu berubah, betul Saudara. Berubah seperti yang firman mau. Dan pada saat engkau membutuhkan kekuatan dari firman, engkau membutuhkan pengharapan dari firman, engkau membutuhkan hikmat dari firman, itu akan muncul lewat kuasa Roh Kudus tentunya, ya. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berlatih dan belajar untuk melakukan yang satu ini. Amin, Saudara. Mau? Puji Tuhan. Yang kedua, karena firman itu bukan hanya firman tertulis, tapi firman adalah sang logos, sang firman yang hidup. Yohanes 15 ayat 7. Itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan Yesus, dikatakan di dalam Yohanes 15 ayat 7. Dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Ini ada word playing, Saudara. Kalau kita tinggal di dalam sang logos itu, sang firman hidup itu, dan firman-Nya, berarti firman tertulisnya, tinggal di dalam kita, maka dikatakan kamu minta apa aja aku berikan. Wow, ini kayaknya kayak rumus sihir yang paling mujarab nih. Salah firman nggak ya? Coba kita buka deh di Yohanes 15 ayat 7 ya. Saya yakin banyak yang pakai di Yohanes 15 ayat 7 jadi jampi-jampi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Is it real? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tuhan gimana? Kalau saya minta harta 2 triliun, tambahin pasangan hidup lagi 1 lagi, gitu. Boleh nggak minta gitu? Kan apapun yang kamu kehendaki. Saya yakin orang yang tinggal di dalam Yesus dan firman-Nya tinggal di dalam kita, apa yang kita minta adalah sesungguhnya.
dari hati Bapa sendiri. Ya, so ini so powerful, saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita peroleh damai sejahtera lewat caranya Tuhan sendiri, bukan dengan cara kita. Saudara, saya ingat kunjungan pertama saya ke kota suci Yerusalem, kira-kira 14 tahun yang lalu. Kalau datang ke sana itu begitu terpukau, ya, apa yang tadi hanya kita baca di sini gitu. Tiba-tiba kita bilang, hey, I'm standing here, Jesus is standing here, gitu kan ya. Saya sekarang berdiri di atas 2000 tahun yang lalu, tempat di mana Yesus 2000 tahun yang lalu berdiri gitu. Dan begitu terpesonanya sampai begitu sampai ke satu tempat, kita cari dulu pose atau tempat yang paling strategis untuk difoto. Dulu belum ada Instagram loh. Ya, saya nggak tahu sekarang dengan ada Instagram gimana jadinya gitu. Dulu belum ada Instagram, smartphone-nya masih sangat primitif gitu ya. Tapi itu udah cukup membuat kayak saya, orang-orang yang pertama ke Yerusalem itu, ya kita mau itu gitu. Pertama kali lihat, kadang-kadang kita cuekin si guide-nya itu ya, dia ngomong apa gitu, kita lihat dulu ke dalam nih sebelum yang lain gitu. Mungkin rame-rame foto, mendingan kita duluan foto gitu kira-kira. Saudara, satu kali saya datang ke gereja makam Yesus, The Holy Sepulchre, gereja makam kudus ya, di kota Yerusalem. Ada dua versi yang dipercaya tempat meninggalnya Tuhan Yesus. Satu adalah gereja makam kudus, yang kedua ada satu tempat di pinggiran Yerusalem, Garden Tomb. Di dua itu, mana yang versi yang betul-betul tempat Yesus meninggal? Nanti kita tanya di langit dan bumi yang baru. Once we get there, kita tanya sama Yesus ya. Nggak ada yang tahu. Salah satu tempat ini, The Holy Sepulchre, gereja makam kudus. Jadi saya, waduh, itu pernik segala macam. Kita udah pikir foto di sini. Tiba-tiba, saudara, di tengah-tengah kehektikan gitu ya, kita ini sering terjerumus ke dalam situasi yang hektik, mau begini gitu. Tiba-tiba kayak ada suara gitu di dalam hati saya yang bilang, now you sit down and pray. Tuhan, tapi kalau saya sit down and pray, ini bisa ketinggalan rombongan. Ya kan, semua diwaktuin kan datang ke tempat itu. Tapi itu yang saya lakukan dengan istri saya. Saya ambil satu pojokan dan berdoa. Tidak lama setelah berdoa, saudara, saya juga udah lupa doanya apa tuh waktu itu. Tidak lama sesudah berdoa, tiba-tiba ada seorang wanita Yahudi mendekati kami berdua, saya dan istri. Kita kenalan, namanya Sarah. Udah namanya nama Yahudi, apalagi penampilan mukanya kelihatan banget dia wanita Yahudi ya. Ya mirip-mirip Barbara Streisand gitu lah, saudara, kelihatan kan hidungnya segala macam gitu. Dan kemudian dia menyodorkan Alkitab dan bilang, "Are you from Indonesia?" "Yes, I am." Gitu ya. Kemudian dia bilang, "Ini aku ada Alkitab, tolong dikasih buat orang Indonesia." Waduh, itu alarm saya bunyi, alarm di hati gitu. Hati-hati penipuan gitu ya. Dan memang banyak penipuan sih di tempat-tempat keramaian di Yerusalem gitu. Nah, saudara, tapi nggak tahu kenapa kamu damai sejahtera. Saat itu hati saya penuh dengan damai sejahtera. Saya terima, dan memang setelah saya terima dia tidak minta $1 please gitu ya. Nggak ada, memang betul-betul dia mau kasih gitu. Kita dialog, kenapa kamu mau kasih kami? Dia tahu Indonesia negara yang begini, mayoritasnya begini dan sebagainya. Saya mau memberkati Indonesia lewat Alkitab ini. Gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Lalu giliran saya memberkati dia. Bolehkah saya berdoa untuk kamu? Apa yang kamu ingin saya doakan? Itu kata saya. Dan dia kemudian nangis. Dan dia mulai curhat, saudara. Saudara, saya tidak pernah berpikir melakukan pelayanan di kota Yerusalem, dan yang saya layani orang Yahudi. Tidak pernah sama sekali terlintas di dalam imajinasi saya, saudara. Tapi kalau Tuhan berikan kepada kita damai sejahtera sebagai guidance itu, saudara,
Dan kita mau ikutin yang Tuhan mau. Saya yakin saudara akan punya versi yang lain dari cerita saya. Ya mungkin gak persis sama, tapi saudara akan punya versi yang lain dari cerita saya. Yang percaya katakan amin, saudara. Amin. Puji Tuhan. Nah, yang terakhir ya, sebelum saya tutup dengan sebuah cerita. Siapa yang pernah mendengar aku nggak damai sejahtera, jadi aku nggak ambil itu? Tentu pernah dengar semua ya. Seolah-olah damai sejahtera adalah sebuah indikator. Tuhan, ini lampu merah atau lampu hijau? Kalau kesini lampu merah berarti tidak ada damai sejahtera, berarti saya jangan ambil ini. Kalau kesini lampu hijau, yes, Tuhan berikan kepada saya damai sejahtera, so I will take this, gitu ya. Yang Tuhan berikan lampu hijau. Dan itu bahasa kita adalah aku nggak damai sejahtera untuk yang ini. Oh, kalau yang ini aku damai sejahtera. Itu kira-kira. Adakah dasar? Saudara, ini saya yakin semua kita akan ngalaminnya. Tidakkah kita rindu, saudara? Apa yang kita pilih, apa yang kita putuskan, apa yang kita mau lakukan, semuanya itu in line dengan yang Tuhan mau, betul kan? Jadi, benar nggak ini seperti ini? Bisakah kita bilang bahwa damai sejahtera adalah indikator? Filipi 4 ayat yang ke-7. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini konteksnya berdoa. Kamu berdoa dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nah, kata memelihara ini ternyata maknanya adalah berjaga dan menjaga. Berjaga itu artinya kayak prajurit, lihat dulu di atas benteng musuhnya udah sampai di mana nih. Berjaga itu. Jadi kayak warning gitu. Hey, ada musuh, tutup pintu gerbang gitu ya. Itu berjaga. Tapi menjaga, betul-betul menjaga, kayak mengawal, mengelilingi gitu. Jadi damai sejahtera Allah itu berjaga dan menjaga hati dan pikiran kita. Dan ini bukan subjective feeling gitu. Jadi kita buang dulu jauh-jauh konsepsi damai sejahtera kita kalau cuma subjektif ya. Tapi firman Tuhan memberikan kepada kita indikasi bahwa iya betul, Tuhan itu berikan damai sejahtera untuk berjaga dan untuk menjaga hati kita. Jadi berdoalah supaya damai sejahtera dari Tuhan itu, yang shalom yang sesungguhnya itu, dengan caranya Tuhan itu, dengan kekuatan yang dari Tuhan kita dapatkan hari-hari ini. Amin. Puji Tuhan. Saya tutup dengan sebuah buku ini. Rodney Stark itu sering nulis buku-buku tentang kenapa kekristenan yang berawal dari sekelompok a bunch of Galileans, orang-orang Galilea yang cuma orang-orang lokal Galilea, lalu berakhir dengan seluruh dunia, seluruh peradaban dunia di bawah Pax Romana waktu itu jadi Kristen. Itu pertanyaan yang sampai hari ini ada berbagai versi jawaban. Ini salah satu versi jawaban dari Rodney Stark. Saudara, kenapa kekaisaran Roma yang kafir ya, menyembah kaisar sebagai Tuhan dan punya berbagai dewa, tiba-tiba satu kekaisaran semuanya jadi Kristen berikut kaisar-kaisarnya? Apa yang membuat itu terjadi? Nah, saya ngomongin gini karena waktunya begitu tepat dengan apa yang terjadi hari-hari ini dengan virus corona. Saudara, di kota Roma waktu itu seringkali terjadi yang namanya wabah. Dan begitu wabah menyerang kota Roma, saudara, begitu mengerikan wabah itu sehingga orang yang kena sakit, udah ada tanda-tandanya gitu ya, itu nggak dirawat lagi, dibuang ke kuburan daripada gua mati gitu ya. Bandingkan yang sakit ini, kan mereka nggak punya teknologi, nggak punya cara gitu ya untuk mengisolate mereka atau gimana gitu. Jadi pokoknya yang kena langsung dibuang, saudara. Mengerikan kondisi kota Roma ketika diserang oleh wabah. Dan pada waktu kira-kira abad 2 sampai dengan abad 3, kota Roma diserang oleh wabah. Maka yang pertama kabur itu para imam yang melayani dewa. Orang Roma perlu doa gitu, kan pengen doa gede ke dewa. Tapi imam itu udah kabur duluan, saudara. Jadi nggak bisa berdoa. Yang kedua kabur apa? Para perawat keluar tinggalkan kota Roma karena mereka tidak mau mati. Apa yang terjadi waktu itu? Perawat-perawat asli kota Roma keluar dari kota Roma
merawat yang orang Kristen masuk ke kota Roma dan merawat orang-orang yang ditinggalkan untuk mati. Dan ini adalah salah satu dari faktor yang Rodney Stark bilang, itulah sebabnya kekristenan mengubahkan seluruh kekaisaran Roma. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan menuntun kita di dalam damai sejahteranya, amin. Berarti nggak ada yang borong-borong masker lagi ya. Udah nggak ada yang bisa diborong, Pak, udah habis semua. Kalau kita borong-borong itu tindakan kita tuh berlawanan banget gitu ya dengan apa yang kita percaya tadi lewat firman Tuhan. Saya nggak tahu gimana Tuhan akan pakai kita. Ya, mungkin ada yang mau dikirim ke Wuhan gitu, seperti yang dulu. Ya itu salah satu cara, saudara. Tapi kuncinya adalah Tuhan akan pakai kita dan tuntun kita lewat damai sejahtera kita. Tuhan akan berikan damai sejahtera itu untuk berjaga dan untuk menjaga kita semua. Sehingga langkah-langkah kita hari ini penuh dengan damai sejahtera. Karena kita punya firman Tuhan dan kita punya firman yang hidup, saudara. Ayo latihan hari-hari ini. Kita tinggal di dalam Yesus. Artinya apa, saudara? At all times kita menyadari, kita aware bahwa Dia bersama dengan kita. Itu namanya coram Deo tadi. Kesadaran bahwa kita berada di dalam hadirat-Nya, kesadaran bahwa wajah Tuhan dihadapkan kepada kita di dalam seluruh waktu kita. Saya yakin itulah salah satu arti Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Dan itulah yang kita perlukan hari ini. Ayo kita latihan, teman-teman. Waktu ini adalah waktu yang terbaik untuk kita berlatih coram Deo, ya. Awareness bahwa Tuhan itu ada. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Saya ajak kita bangkit berdiri, kita tutup dengan doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami mau berkata kepadamu, ya Tuhan, kami perlukan damai sejahtera yang daripadamu. Kami perlukan itu, Tuhan, yang daripadamu, Tuhan. Karena itu biarlah hari-hari ini lewat kebenaran firman-Mu itu membuka paradigma kami, membuka hati kami, terbuka akan damai sejahtera, lapar dan haus akan damai sejahtera itu. Berkati teman-temanku yang ada di Telkom Group ini, Tuhan. Semua dengan hati yang terbuka, dengan telinga yang terbuka, dengan hidup yang terbuka, menerima damai sejahtera seperti sungai yang mengalir. Kapanpun kami membutuhkan itu, Tuhan, itu terjadi di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Pakai setiap kami di waktu-waktu yang sulit ini dalam damai sejahtera untuk menjadi berkat, untuk hidup secara berbeda, Tuhan, dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Terima kasih. Betapa dahsyatnya Engkau, Tuhan. Betapa luar biasanya Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah.